kita membicarakan soal yang namanya kompak nih ya. Ini juga sama seperti apa yang dirasakan oleh orang tua gitu ketika suami istri yang sudah tidak bersama lagi, tapi mereka harus tetap kompak untuk menjaga anaknya. Betul, ini kita berbicara mengenai Kimberly Ryder dan juga Edward Akbar ya. Kita tahu bahwa mereka sudah tidak bersama lagi dan mereka juga pasti memiliki anak bersama. Dan yang namanya anak pasti mungkin belum terbiasa dengan keadaan baru ini ya. Selalu bertanya apakah bisa ketemu ayahnya. Sedangkan Kimberly ini punya beberapa rules ya supaya memang lancar nih bertemu dengan sang ayah. Nah, kira-kira ketentuannya seperti apa dan kemudian juga bagaimana ya kalau misalnya Kimberly Ryder ditanyakan soal jodohnya nih. Kita lihat ya, ini dia. Here we go. Putusan perceraian Kimberly Ryder dan Edward Akbar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 29 November lalu tak serta-merta membuat hubungan mantan suami istri ini mencair. Alih-alih berdamai demi anak, Edward justru seolah menghilang hingga tak kunjung datang bertemu anak. Udah bertemu belum sih sama istrinya? Apa ada komunikasi untuk ketemu anak atau lain-lain? Ada sih sebenarnya, cuman belum ada titik temunya somehow. Syaratnya itu adalah di tempat yang kita sudah sediakan, dia datang sendiri, jadi nggak boleh dengan orang lain. Dan selalu ada yang menemani dari sisi aku, dari keluarga aku mungkin atau siapapun, tapi dia hanya boleh di tempat itu saja, nggak boleh bawa anak-anak jalan. Sesuai dengan kesepakatan, Kimberly akan pertemukan Edward dan anak-anaknya di tempat terbuka di mana dihadiri pihak ketiga, yaitu pengacara atau pihak keluarga. Namun sepertinya syarat itu dirasa terlampau berat bagi pihak Edward hingga tak menguntai niat untuk bertemu. Bahkan ketika anak merindukan kehadiran ayahnya, sosok Edward pun tak kunjung muncul. Tapi anak-anak kangen nggak sih? Ada bilang nggak sih menyarikan ayahnya? Kadang-kadang ada. Apanya lagi butuh waktu untuk menyendiri, karena kadang-kadang orang tua itu punya big feelings yang kadang ya mereka butuh waktu untuk menyendiri dulu. Tak kunjung meretas pertemuan dengan anak, tapi di sosial media Edward seolah menjelma menjadi pria tersakiti. Ia menuliskan kalimat rindu yang teramat dalam untuk buah hati, seolah-olah Kimberly lah yang memisahkan ayah anak ini. Namun sayangnya, unggahan Edward tersebut justru dibalas Kimberly dengan fakta yang lebih mengejutkan. Saat ini saya sendiri, saya tidak tinggal di rumah kami. Saya nggak ada siapa-siapa, orang tua sendiri. Saya ngomong apa adanya, fakta. Itu dari awal bisa, saya sudah mengundang dia datang ke rumah untuk ketemu sama anak-anaknya. Tidak nelfon anak, tidak video call, tidak ngejadwalin pengen ketemu. Jadi kayak lah trustnya jadi hilang. Jadi dia mikirnya, oh kenapa sekarang harus pakai apa dia ngomongnya? Syarat. Kenapa harus pakai syarat-syarat segala macam? Ya iyalah, ya trustnya udah hilang. Di mata Kimberly, apa yang diutarakan Edward di sosial media tidak sesuai dengan perlakuannya. Edward lain di mulut, lain di hati, lain pun di tindakannya. Padahal sejak awal Kimberly tidak membatasi akses bertemu anak. Hanya saja setiap kesempatan yang diberikan selalu disia-siakan Edward. Pernah aku ajak ketemu, dia juga oke. Terus dia bilang kan waktu itu, oh tapi maunya ketemu aku sama dia doang gitu. Terus aku bilang enggak lah, nggak mau lah, ngapain gitu. Maunya sama lawyer juga gitu. Lawyer aku sama lawyer kamu datang bareng, kita berempat ngobrol. Terus habis itu dia nggak datang. Saya merasa gagal. Tapi bagi saya prioritas adalah anak-anak. Kini Kimberly tak lagi berharap banyak pada Edward. Ia hanya ingin fokus bekerja mencari nafkah untuk hidupi dua buah hatinya. Hanya saja, kerap kali kesibukannya membuat anak-anak melayangkan protes lantaran waktu untuk bersama terasa semakin berkurang. Untuk saja Kimberly selalu beri pengertian. Tapi udah mulai berkurang lah ya komplainnya ya. Awal sekarang pokoknya kayak komennya selalu, Mama jangan lama-lama ya. Ya, hari ini Mama kerja, mungkin besok Mama kerja. Cuman hari bla 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 nanti lusa kita jalan-jalan ya. Kamu ikut Mama ya. Dan pasti kayak mereka ada happy-nya di situ karena mereka something to look forward to lah. Jadi kayak, oh Mama nggak kerja terus kok, aku juga masih ada waktu sama Mama.
Dengan status Kimberly sendiri saat ini, otomatis banyak warganet berharap artis berdarah campuran Inggris Sumatera itu segera mendapatkan jodoh yang tepat. Lantas, akankah di tahun 2025 nanti Kimberly siap membuka lembaran hidup baru? Ini ya pokoknya disyukuri aja yang baik-baik, terus yang buruk-buruk kita lihat sebagai sebuah pelajaran untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Nggak usah dicari, insya Allah datang dengan sendirinya. Ya, bisa nanti mengerti bahwa Kimberly sekarang fokus untuk membesarkan anak-anaknya ya, dan jodoh mungkin merupakan ya pemikiran yang kesekian lah. Dan pastinya juga untuk Edward Kimberly kita berharap bisa lebih rukun lagi ya, supaya co-parentingnya juga bisa berjalan lancar, anak-anak happy dan tumbuh kembangnya juga bisa luar biasa ya. Betul, dengan lembaran baru, hidup yang baru, tentunya dengan semangat yang baru juga ya.